Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masalah hadirin sidang Jumat, ahibahillah rahimakumullah. Mari dalam suasana siang di hari Jumat yang cukup cerah ini kita senantiasa meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha istiqamah, senantiasa berada di jalannya, senantiasa dalam ketaatan kepadanya tanpa berusaha untuk bermaksiat kepadanya, senantiasa banyak mensyukuri nikmatnya tanpa pernah kita untuk mengkufurinya. Termasuk nikmat sampai hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa hidup, untuk bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya dari pagi hari hingga siang hari ini. Bahkan selepas sholat Jumat ini pun nanti kita akan terus untuk mencari karunia Allah di muka bumi ini, mencari sesuatu yang halal untuk kehidupan baik dunia kita maupun akhirat kita. Termasuk banyak mengingatnya tanpa pernah kita untuk melalaikannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Seiring dengan perputaran masa maka terjadilah pergantian waktu yang begitu cepat, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, kemudian dari minggu ke bulan dan ke tahun. Dan sekarang kita berada di penghujung bulan. Hampir sama kita sekarang berada di penghujung tahun. Dan begitu cepat waktu berjalan mengitari kita. Tentunya kita diingatkan kembali oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 3 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Yang pertama kata Rasulullah, jaddidis safinah fa innal bahra amik. Perbaurilah perahumu karena sesungguhnya bahtera itu dalam. Artinya apa? Perbauri perahumu ini artinya kuatkanlah niatmu, kokohkanlah tekadmu. Karena kita ini sekarang berada di satu perjalanan. Sejak kita berada di alam rahim, kemudian kita dikeluarkan oleh ibu kita melalui izin Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini. Tentunya di dunia ini begitu banyak ujian, begitu banyak persaingan. Kalau kita tidak kuatkan benar niat kita, tidak kuatkan mental kita, kokohkan niat kita hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kita akan mungkin terputus di tengah jalan. Oleh karena itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama tadi adalah kuatkanlah niatmu. Teguhkanlah tekadmu. Karena kita berada di satu zaman yang penuh fitnah di sini. Begitu banyak yang ketika pagi orang beriman, sorenya dia kafir. Atau ketika pagi kafir, sorenya beriman. Begitu cepat mudahnya iman kadang-kadang berubah di zaman sekarang ini.
Begitu banyak godaan yang kita bisa rasakan dan saksikan di zaman yang penuh fitnah ini. Kalau kita tidak punya niat yang kuat, tidak punya tekad yang kuat, tidak punya pondasi yang kuat terutama iman ini, kita akan mudah ikut arus. Orang baik kadang ikut baik, orang buruk juga ikut buruk dan sebagainya. Tapi sebagai seorang yang beriman, dia akan punya niat yang kuat, tekad yang bulat, akan senantiasa berada di rel yang terbaik, berada di rel yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kita sholat kita senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini artinya kita berdoa kepada Allah agar kehidupan kita ini tidak melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa taala, agar tidak jauh dari apa yang Allah ridhoi dan sebagainya. Yang pertama adalah jaddidis safinah fa innal bahra amik, kata Rasulullah. Perbarui perahumu, artinya perbarui niatmu. Kuatkan niatmu, teguhkan tekadmu dalam menghadapi kehidupan ini. Yang kedua kata Rasulullah, aksir ziyadaka fa innas safara ba'id. Artinya perbanyak amal-amal solehmu. Fa innas safara, karena sungguhnya perjalanan kita ini masih panjang. Kita ini sekarang berada di satu perjalanan, kita sedang menempuh satu jalan, satu lautan yang bahtera di situ. Di situ ada ombak, di situ ada gelombang, di situ ada angin kencang kadang, ada angin topan. Dibutuhkanlah satu kendaraan yang baik, kapal yang baik. Dibutuhkanlah satu tumpangan yang baik. Kapal itu harus kuat, kapal itu harus kokoh, kapal itu harus sehat agar kita bisa selamat sampai tujuan. Terkadang yang naik perahu saja belum tentu selamat sampai tujuan. Maka ketika ada orang dia tidak punya bekal, pengen selamat dari satu perjalanan, dipastikan dia sengsara sudah pasti, selamat belum tentu. Bekalnya apa? Tadi kapal yang baik tadi loh. Perbekalan tadi harus punya. Artinya apa? Amal-amal soleh harus kita miliki. Bukankah Allah mengingatkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa yang dia ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, apa kata Allah? Falyamal amalan sholiha. Banyak-banyaklah kita beramal soleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Tapi sekali-kali kata Allah, jangan kalian menyekutukan aku, jangan sekali-kali berbuat musyrik. Jadi artinya apa? Perbanyaklah amal kita. Bukankah kita diingatkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, surah Al-Kahfi. Apa yang sudah kau persiapkan untuk kehidupanmu lighad. Ghad itu diartikan, ulama mengatakan kehidupan setelah mati ini, kehidupan setelah dunia ini, akhirat. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapan apa yang sudah kalian lakukan untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ketika kita mungkin pengen berjumpa dengan atasan kita, atau mungkin di saat kita melamar pekerjaan dan kita diminta untuk interview, wawancara, kita yakin kita akan mempersiapkan semaksimal mungkin apa jawaban yang akan kita sampaikan, pakaian apa yang akan kita pakai, bahasa apa yang akan kita pilih agar kita benar-benar diterima di satu pekerjaan tersebut. Apalagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentu dibutuhkan satu perbekalan. Orang yang tidak membawa bekal ketika perjalanan, contohnya tadi, atau kapalnya saja sudah tidak beres, sudah rusak, barangkali belum tentu selamat sampai tujuan. Itu yang kedua. Jadi aksir ziyadaka fa in aksir ziyadaka, perbanyaklah amal perbuatanmu. Jadi perbanyak amal-amal solehmu, karena perjalanan kita ini masih panjang. Kita masih berada di alam dunia. Kemudian yang ketiga adalah wa'afitil imla, kata Rasulullah. Kemudian kurangi bebanmu. Fa innal aqabata ka'ud. Artinya apa? Kurangi beban dosamu. Karena perjalanan menuju akhirat ini tidaklah gampang, tidaklah mulus.
Artinya ketika orang pengen menghadap Allah dalam keadaan baik, tentunya bukan berarti khotib tidak punya dosa, tidak. Artinya setidaknya kurangi beban hidupmu ini, kurangi beban dosamu. Perjalanan akhirat kita itu gampang. Sehingga Utsman pernah melewati satu kuburan, beliau menangis, jenggotnya basah. Dan beliau berkata, Rasulullah bersabda, Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, kata Utsman itu. Kubur itu seperti tempat pertama dari alam akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Dan dia tempat terakhir daripada alam dunia. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat dari kubur itu nanti, maka setelahnya akan lebih mudah, akan lebih selamat. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asaq. Siapa yang tidak selamat dari azab kubur, dari alam kubur, sesudahnya akan lebih berat lagi, lebih susah lagi. Karena perjalanan setelah alam barzah, alam kubur, masih ada alam-alam lain. Ada yaumul ba'as nanti, ada hari kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin agar perjalanan akhirat kita nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita kurangi dosa. Karena memang Rasulullah mengatakan al-insanu makhalul khata' wa nisan. Memang betul manusia ini tempatnya salah dan dosa. Tapi juga Allah berikan semacam solusi agar kita terhapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat, segera kita beramal soleh, segera kita menghadiri panggilan sholat, segera kita banyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena kita yakin, kita semua ini yang hadir di sini, keluarga kita, saat dipanggil oleh Allah, saat kita berada di alam barzah dan seterusnya, kita pengen digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beban kita pengen diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya beban tadi yang paling berat adalah dosa kita kepada Allah atau dosa kita kepada sesama manusia. Ketika dosanya sedikit atau kecil, insya Allah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala akan diberikan gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqilla minadz dzunub, kata Rasulullah, yahun alaikal maut. Sedikitkan kalian punya dosa, maka insya Allah matimu akan gampang. Engkau kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoi. Bukankah di dalam Al-Quran kita disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kata Allah ini, wahai yang punya jiwa yang tenang. Ini Allah panggil orang-orang yang punya jiwa yang tenang, yang beban dosanya sedikit. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dipanggil dengan panggilan yang begitu istimewa kita, dengan panggilan lembut, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah dengan penuh keridhaan Allah. Fadkhuli fi ibadi, Allah akui sebagai hambanya. Wadkhuli jannati. Ketika Allah sudah mengakui kita ini adalah hamba-hamba Allah, apa kata Allah? Fadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Demikian jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita keringanan untuk mengamalkan 3 nasihat Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang mengamalkan 3 nasihat Rasulullah SAW tersebut, insya Allah akan Allah berikan keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.